orientasi atau arah umum kebijakan bangunan desa melalui SDGs desa. Sehingga bicara tentang upaya mencapai desa tanpa kemiskinan, dialokasikan anggaran yang cukup signifikan. Juga pendidikan desa berkualitas. Artinya apa? Inilah yang selalu menjadi harapan Pak Presiden, pemanfaatan dana desa semaksimal mungkin untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan SDM. Kemudian yang menonjol lainnya pasti adalah infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan. SDGs yang ke-9, ini sesuai banget dengan kebutuhan masyarakat, tapi sudah lebih jelas orientasinya karena ada diksi sesuai kebutuhan. Nah, sesuai kebutuhan itu pasti dua hal arahnya, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan SDM. Misalnya PAUD, itu pembangunan infrastruktur boleh. Misalnya irigasi, misalnya jalan poros dusun dan seterusnya. Itulah yang selalu saya katakan, kalau ada orang bertanya, dana desa bisa dipakai apa saja, jawabnya simpel, dana desa bisa dipakai apa saja, kecuali yang dilarang. Nah, ukuran apa saja itu cuma dua, yaitu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan SDM. Kemudian kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif menempati posisi tertinggi, ini sangat dimaklumi karena pemerintahan desa masuk di sini. Jadi untuk kepentingan pemerintahan desa masuk di SDGs ke-18, kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Teman-teman sekalian, selanjutnya sekilas tentang realisasi penyaluran dana desa sampai dengan 19 Juni. Silakan dicermati sendiri, nanti tentu akan kita kirimkan. Pemanfaatan dana desa tahun 2023 per 19 Juni. Untuk jalan desa 1.399 km dan seterusnya, nanti bisa dicermati sendiri. Nah, yang terakhir adalah pemanfaatan dana desa mulai 2015 sampai 2023. Jalan desa 325.408 km. Ini adalah menjawab bahwa kepemimpinan Pak Presiden Jokowi hanya untuk bangun infrastruktur jalan berbayar. Ini semua tidak ada yang berbayar. 325.408 km tidak berbayar dan langsung menyentuh kepada basis rakyat terendah. Ini menurut saya belum pernah ada sejarah yang bisa memecahkan rekor seperti ini. Bahkan kita mencoba membandingkan dengan negara-negara lain, kayaknya tidak ada satu negara pun yang melakukan proses pembangunan dalam kurun waktu yang sangat pendek sepanjang 325.408 km. Belum lagi bicara jembatan, pasar desa, BUMDesa, tambatan perahu, embung dan lain-lain yang semuanya ini berorientasi pada kepentingan ekonomi warga masyarakat. Kemudian yang terkait dengan SDM, kualitas sumber daya manusia, kualitas hidup masyarakat, sarana olahraga, air bersih, MJK, Polindes, sumur, posyandu. Saya yakin semua item-item ini selama kepemimpinan Pak Presiden Jokowi memecahkan rekor yang belum pernah dicatat di dalam perjalanan pembangunan di Indonesia. Misalnya aja MJK 513.173. Saya yakin ini adalah pecah rekor. Belum pernah ada sejarah perjalanan pembangunan di Indonesia yang membangun sebanyak 513.175 MJK. Dan seterusnya, ini yang perlu juga kita ingatkan, kita highlight bahwa apa yang sudah menjadi kebijakan Pak Presiden betul-betul dirasakan oleh warga masyarakat, tinggal bagaimana kemudian yang sudah ada ini kita tingkatkan dan kita upayakan lebih maksimal lagi kehadirannya dan kemanfaatannya bagi seluruh warga masyarakat desa di Indonesia. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang perlu kita diskusikan sejenak, kalau tidak, nah tentang proyeksi ya ke depan nanti akan kita sampaikan secara berkala, masih kita lakukan analisis. Kalau kondisi hari ini 2002-2003 konfigurasi anggaran dan APBD seperti itu, kemudian kalau ini konsisten 5 tahun, kira-kira apa yang terjadi? Bagaimana kondisi SDM kita misalnya? Tadi jelas, bagaimana kondisi kemiskinan kita? Kalau misalnya konsisten 11% minimal dari APBD untuk kemiskinan,
sekian persen maksimal minimal untuk peningkatan SDM, kemudian infrastruktur yang sesuai kebutuhan dengan asumsi bisa lebih banyak lagi atau lebih sedikit lagi, kira-kira potret masa depan bangsa kita dengan berbasis pada pembangunan desa itu kira-kira bagaimana, termasuk terkait dengan target capaian goals di SDGs yaitu 2030. Saya kira demikian teman-teman, silakan.